Pimpinan KPK dinilai harus bertanggung jawab atas kisruh yang muncul setelah penetapan personel TNI dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Di sisi lain, kasus yang diduga melibatkan perwira TNI itu harus dipastikan benar-benar dituntaskan. Jumat 28 Juli 2023 malam, Direktur Penyidikan sekaligus PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mundur dari jabatannya. Berdasarkan informasi dari sumber Kompas, Asep menyebut bertanggung jawab sebagai Direktur Penyidikan dan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan. Langkah ini ditempuh Asep sehubungan polemik tangkap tangan di Basarnas dan hasil pertemuan dengan POM TNI dengan kesimpulan dalam OTT dan penetapan tersangka penyidik melakukan kekhilafan. Asep mengajukan pengunduran diri karena hal tersebut menjadi bukti ia tidak mampu mengemban amanah sebagai Direktur Penyidikan dan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan. Surat resmi akan disampaikan pada Senin. Ia menekankan apa yang ia dan penyelidik, penyidik, serta penuntut lakukan dalam rangka penegakan hukum memberantas korupsi. Kasus yang membelit internal KPK bukan baru kali ini saja terjadi. Pada Juni 2023, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan puluhan pegawainya dicopot dalam kaitan dugaan pungutan liar di rumah tahanan KPK. Mereka yang dicopot diduga berperan dalam pungli tersebut. Pungli di rutan KPK diungkap oleh Dewas KPK. Dewas mengatakan pungli itu ditengarai terjadi sepanjang Desember 2021 hingga Maret 2022. Jumlah uang yang terkumpul dalam pungutan liar itu diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Belakangan diketahui pungli itu terungkap lantaran ada pegawai rutan KPK yang melecehkan istri tahanan. Adapun pegawai tersebut telah menjalani sidang etik oleh Dewas KPK. Bahkan masih di bulan yang sama, KPK juga menyebut ada pegawai berinisial NAR diduga menggelembungkan uang perjalanan dinas. Dalam setahun, NAR diduga menilap uang negara hingga sekitar 550 juta rupiah. Dugaan tindak pidana ini awalnya diketahui dan diungkap oleh atasan dan tim kerja dari oknum tersebut. Dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut-larut dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas, kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Kasus yang membelit internal KPK juga terjadi pada awal 2023. 3 pejabat struktural KPK secara bergantian meninggalkan lembaga anti rasuah tersebut. Mereka diduga disingkirkan karena menghalangi penyidikan Formula E. Ketiga pejabat tersebut adalah Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto, Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro, dan Direktur Penuntutan Fitroh Rohcayanto. Februari 2023, Fitroh kembali ke Kejaksaan. Sebulan kemudian, Irjen Karyoto meninggalkan KPK dan mendapat promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Sedangkan Brigjen Endar Priantoro diberhentikan KPK dengan alasan masa jabatan yang sudah habis. Padahal Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menyampaikan bahwa Endar akan tetap ditugaskan di KPK. Tak hanya itu, tahun lalu, Juli 2022, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari jabatannya. Diketahui Lili menjadi sorotan karena diduga melanggar etik terkait dugaan menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel dan tiket menonton MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika dari salah satu BUMN. Akibat kemelut yang menggerogoti internal KPK, banyak pihak yang mendesak Ketua KPK Firly Bahuri mundur. Ditambah dalam kasakusuk yang melibatkan KPK dan TNI ini, Firly hingga kini belum memberikan tanggapannya. Ketua Indonesia Memanggil 57 Plus Institute Muhammad Praswat Nugraha mengapresiasi mundurnya Asep Guntur Rahayu karena pimpinan menyalahkan penyelidik. Tindakan ini disebut Praswat sebagai tindakan yang sangat terhormat. Pimpinan KPK menurutnya seharusnya malu karena terkesan lepas tangan atas kemelut penanganan kasus yang melibatkan personel TNI ini. Menurut Praswat, pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KPK menekankan segala tindakan yang dilakukan oleh tim KPK adalah atas perintah pimpinan KPK. Ia menegaskan pimpinan KPK harus bertanggung jawab karena mereka merupakan pihak yang bertanggung jawab dan mengendalikan seluruh perkara yang ada di KPK.